Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita, ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan limpahan karunia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala permaklumkan kepada umat manusia, kalau kalian mampu bersyukur, pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada setiap insan, setiap manusia yang senantiasa konsisten dengan keimanan serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ruas TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Dalam pembahasan kali ini, insyaallah kita akan kembali membahas beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau tentu saja banyak mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang luar biasa. Nilai-nilai keislaman yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dan dibahasakan dengan bahasa yang sangat lugas, dengan bahasa yang sangat indah. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim, pemirsa sekalian? Para ulama kita menerangkan bahwa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dan mengilhamkan kepada baginda Rasulullah SAW kemampuan untuk menyampaikan nasihat-nasihat, pesan-pesan serta wasiat-wasiat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi Adam, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Salih, dan seterusnya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nasihat-nasihat yang mereka sampaikan itu, wasiat-wasiat berharga yang mereka sampaikan itu dikumpulkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah karuniakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat para nabi dan rasul Allah tersebut dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa narasi yang singkat, dan tidak membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, tidak membutuhkan penjelasan yang berlama-lama dan bertele-tele, namun dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang singkat, kita bisa memahami maksud dan tujuan serta hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari pesan-pesan Rabbani yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim itu adalah bahwa ketika Rasulullah menyampaikan pesan singkat, sabda hadis beliau yang singkat, namun dari hadis dan sabda beliau yang singkat itu kita mampu mengeluarkan istikhraj dan istinbat, mengeluarkan serta menyimpulkan begitu banyak hikmah, pelajaran, nasihat, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis-hadis yang singkat itu, di antara sabda-sabda kenabian yang singkat namun padat itu, pemirsa sekalian,
adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang persoalan sedekah dan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja kalau kita berbicara tentang kebaikan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sangat umum dan universal, dan itu semua tentu di dalam agama kita telah diatur dengan sedemikian rupa sehingga di dalam agama kita terdapat nilai-nilai yang sangat universal, nilai-nilai yang sangat umum, mencakup berbagai macam ragam, berbagai bentuk kebaikan-kebaikan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengangkat tema tentang nilai-nilai yang universal itu, seperti apa agama Islam dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan nilai-nilai yang universal itu di dalam bahasa singkat beliau, di dalam sabda kenabian yang pendek dan singkat, dan untuk kita fahami bersama bahwasannya sabda kenabian yang singkat itu mencakup di dalamnya berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah yang universal, dan itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengangkat dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis pertama beliau yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, akhrajahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatan kebaikan, setiap perbuatan yang ma'ruf adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan saudara kita seiman. Ini juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kedua hadis ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara umum mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam ini, bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nilai-nilai yang universal di dalam kehidupan kita, dan bahwasannya nilai-nilai yang umum itu, pemirsa sekalian, itu bernilai pahala di sisi Allah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin dalam pandangan kita, dalam perhitungan kita, bahwasanya apa yang kita lakukan itu terkadang masuk dalam ranah perbuatan dan kegiatan yang sehari-harinya kita lakukan. Perbuatan dan kegiatan yang biasanya kita lakukan itu tanpa ada niatan dalam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Apalagi untuk meniatkan hal tersebut sebagai bentuk sedekah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memahami kedua hadis ini? Mari kita simak beberapa fawaid yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa yang pertama, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Agama kita, agama Islam ini mengajarkan bahwa kebaikan di dalam agama Islam itu sangat banyak. Bentuk dan ragam kebaikan ketaatan kepada Allah sangatlah banyak. Ya. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW yang sangat banyak, tatkala beliau ditanya tentang kebaikan, tatkala beliau ditanya tentang ketaatan, ketika beliau ditanya tentang ketakwaan, keimanan kepada Allah, maka datang jawaban Nabi SAW dengan beragam bentuk. Datang jawaban Nabi SAW dengan beragam pembahasan, dengan beragam penjelasan. Para ulama kita menjelaskan hadis-hadis yang beragam ini, yang menjelaskan tentang kebaikan, tentang kesolehan, tentang amalan baik, dan seterusnya, menjelaskan kepada kita bahwa pintu-pintu kebaikan di dalam agama Islam itu sangat banyak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib.
walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan itu hanya dengan memalingkan wajah kita ke arah timur atau ke arah barat. Maksudnya, ibadah solat itu bukan satu-satunya ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana anggapan sebagian sahabat di masa Nabi SAW, mereka menganggap bahwasannya satu-satunya ibadah atau ibadah yang paling besar di sisi Allah SWT hanyalah dengan memalingkan wajah ke arah timur dan ke arah barat. Artinya hanya mengerjakan ibadah solat. Namun Allah SWT ingin menjelaskan bahwa di luar sana, selain dari ibadah solat, itu ada banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam bentuk keimanan kita kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, kepada hari akhir. Kemudian memberi, kata Allah Subhanahu wa taala, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tetangga, kepada kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada keluarga dekat, kepada keluarga jauh. Ya, kepada tetamu kita, ya, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya. Bahkan memudahkan urusan orang lain itu juga adalah bagian daripada albir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam. Olehnya, di sini kita bisa memahami bahwa pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak. Pintu-pintu ketaatan sangatlah banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja membuka pintu-pintu tersebut dengan hikmah yang akan kita jelaskan di bagian akhir dari pembahasan ini. Kemudian, karena pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak pemirsa sekalian, maka sudah sepantasnya dan selayaknya bahwa setiap kita, setiap mukmin berupaya untuk mengetuk seluruh pintu-pintu kebaikan itu meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin," dan apapun perbuatan kebaikan yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap kebaikan, amal soleh, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Baik itu kebaikan yang dilakukan secara nyata ataupun kebaikan yang dilakukan secara tidak nyata. Baik itu kebaikan yang dilakukan secara langsung ataupun kebaikan yang dilakukan secara tidak langsung. Baik itu kebaikan yang dilakukan oleh lisan kita, kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, kebaikan yang dilakukan oleh hati kita. Ini semua bentuk-bentuk kebaikan. Kita belum berbicara tentang model dan jenis serta ragam kebaikan itu. Tidak. Kita berbicara terlebih dahulu tentang apa dari anggota tubuh kita, yang mana dari anggota tubuh kita yang mengamalkan amalan tersebut. Ya. Terkadang kita melakukan kebaikan dengan menggunakan lisan kita, berzikir, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ya, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Terkadang yang melakukan anggota kebaikan adalah kedua tangan kita. Ya, ketika kita memberi, ketika kita berinfak, ketika kita sampai mengelus kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, itu juga adalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang melakukan anggota tubuh itu adalah kedua kaki kita. Seperti seseorang yang berjalan untuk membantu menyelesaikan urusan saudaranya. Ya, seseorang yang berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh saudaranya. Seseorang yang berjalan ke rumah Allah, seseorang yang berjalan ke tempat pengajian, seseorang yang berjalan untuk kebaikan dan seterusnya. Belum kalau kita berbicara tentang ibadah hati, ya, ibadah hati itu jauh lebih banyak lagi, ya, keridhaan kita, kesyukuran kita, ya, kemudian keimanan kita kepada Allah, rasa takut kita, rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah, itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadah yang dilakukan secara langsung, ada ibadah yang dilakukan secara tidak langsung. Ada ibadah yang kita lakukan secara langsung seperti ibadah salat, ibadah puasa, ya, memberikan harta zakat dan sebagainya. Itu ibadah secara langsung, kita yang secara langsung melakukan dan mengamalkan ibadah tersebut. Tapi ingat, pemirsa sekalian, ada ibadah yang kita lakukan tanpa kita sadari, ya, secara tidak langsung dia adalah ibadah, bahkan bernilai sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita sadari bahwa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, apabila besok terjadi hari kiamat dan di tangan kalian terdapat satu butir, satu benih dari pohon, maka tanamlah butir tersebut, benih tersebut,
Ya, padahal kita tahu bahwasanya besok itu adalah hari kiamat, terjadi hari kiamat keesokan harinya, namun ini adalah bentuk ibadah yang manfaatnya secara tidak langsung bisa dirasakan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Ya, meskipun memang tidak langsung dirasakan nikmatnya, manfaatnya. Meskipun memang kita tahu dalam hadis Nabi SAW besok akan terjadi hari kiamat, akan tetapi inilah nilai yang ingin ditanamkan oleh agama kita. Bahwasanya terlepas apakah akan dimanfaatkan oleh umat manusia atau siapapun, ya, selama dia adalah kebaikan dan dia adalah upaya untuk pelestarian alam semesta ini, menjalankan fungsi kita sebagai seorang khalifatan fil ardi, maka itu diperintahkan di dalam agama kita. Ya. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, paling minimal pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan ini, pintu-pintu kebaikan dan ketaatan yang telah dijelaskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, paling minimal sekali dalam seumur hidup kita melakukan kebaikan tersebut. Ya. Kalau kita ingin memulainya, maka mulailah dengan yang merupakan kewajiban kita, tentu saja. Mengucapkan 2 kalimat syahadat telah kita lakukan. Mengerjakan ibadah salat kita lakukan. Menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan telah kita lakukan. Mengeluarkan harta zakat, ya. Artinya, ketika kita belum mampu mengeluarkan harta zakat, maka paling minimal sekali dalam seumur hidup kita, artinya kita berupaya, bekerja keras, ya. Berupaya mencari nafkah yang baik, mencari nafkah yang halal, yang diizinkan, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada masanya kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan buktikan itu. Ya. Kata para ulama kita, syaratnya cuma satu. Orang yang ingin mendapatkan karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma satu. An yasduqa ma'allah. Hendaknya dia jujur, dia benar, dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ada orang yang ingin berinfak, ada orang yang ingin bersedekah, mengeluarkan harta zakat, zakat yang wajib, zakat mal, namun dia tidak punya harta. Maka ketika dia berupaya, mengupayakan dirinya, potensinya untuk mendapatkan harta dan memiliki 2 rukun daripada ibadah zakat harta itu, pemirsa sekalian. Yang pertama adalah nisab dan yang kedua al-haul. Kalau kita jujur, ya Allah, saya betul-betul ingin berupaya, bekerja keras, mengusahakan pekerjaan saya ini bisa benar-benar menghasilkan harta yang baik dan halal. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kesempatan meskipun sekali dalam seumur hidup untuk mengeluarkan harta zakat, zakat mal itu. Siapa yang jujur kepada Allah SWT, ingin mengupayakan potensinya untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah yang mulia ini, mengeluarkan harta zakat, maka insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Orang yang jujur ingin mengerjakan ibadah haji, yang penting jujur saja, yang penting dia yakin kepada Allah SWT akan pasti ada jalan keluarnya. Kalau dia yakin dan dia percaya mengupayakan potensinya, maka insya Allah akan selalu ada jalan bagi mereka yang benar-benar ingin mengambil jalan Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, dengan niat yang benar itu, Allah akan mudahkan jalannya untuk menjalankan ibadah haji. Sekali dalam seumur hidup. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain ada sekian banyak, begitu banyak ibadah yang dijelaskan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah dengan beragam tingkatan-tingkatan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam ini, paling minimal sekali dalam seumur hidup kita, paling minimal. Kalau kita berbicara tentang sholat istisqa, maka paling minimal sekali dalam kehidupan kita lakukan itu. Kalau kita berbicara tentang salat kusuf dan salat khusuf ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, paling minimal sekali dalam seumur kita pernah melakukan itu. Ya, dan begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, pemirsa sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ya, dalam beberapa hadis, ya, yang disebutkan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, ucapan seorang hamba, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, adalah sedekah di jalan Allah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid, alhamdulillah, ucapan kita alhamdulillah, maka itu juga adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir, ucapan kita Allahu Akbar, adalah sedekah di jalan Allah. Wa kullu tahlilatin
setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga adalah sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Amar ma'ruf, ya, itu juga adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar, itu juga adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan pada anggota tubuh, mohon maaf, alat vital seorang hamba, itu juga ada sedekah di dalamnya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika mengatakan wa fi bud'i ahadikum, dan pada tubuh anggota alat vital seorang hamba itu, seorang mukmin itu ada sedekah. Ya, adalah kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal ya'ti ahaduna ahlahu thumma yakunu lahu fihi ajr?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan, bertanya kembali Nabi SAW, kaifa idza wada'ahu fil haram? Bagaimana kalau seandainya dia melakukan perbuatan, dia meletakkan syahwatnya pada sesuatu yang diharamkan, dia berzina padahal dia memiliki istri? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Kata para sahabat, jelas berdosa ya Rasulullah, dosa zina. Maka Nabi SAW mengatakan, wa kadzalika idza wada'ahu fil halal. Begitu juga kalau seorang hamba, seorang suami meletakkan syahwatnya pada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istrinya, maka baginya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan ketika seorang hamba meletakkan syahwatnya pada apa yang dihalalkan oleh Allah, itu juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan hadisnya adalah wal adlu sadaqah, berbuat adil. Wal adlu bainal itsnain, berbuat adil kepada dua orang, itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an tu'ina ala rajulin fatahmilu bid'atuhu ala dabbatihi atau kama qala. Kemudian kita membantu saudara kita, membantu teman kita yang sedang ingin naik di atas kendaraannya. Kemudian kita bantu dia dengan mengangkat barang-barangnya, mengangkat keperluannya, kopornya dan sebagainya. Contoh kalau kita lihat misalnya saudara kita sedang ingin melakukan safar perjalanan, kemudian dia melakukan perjalanan misalnya dengan menggunakan sepeda motor atau menggunakan misalnya roda 4 atau mobil dan sebagainya. Kemudian kita lihat dia memiliki sekian banyak barang-barang, kopor dan sebagainya. Maka bantu saudara kita. Kalau kita bantu, kata Nabi SAW, engkau membantu saudaramu, membantu dia mengangkatkan barang-barangnya, tas-tasnya dan sebagainya di atas kendaraannya, itu adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta sadaqah. Ya, memperbanyak jalan menuju rumah Allah, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, itu juga bernilai sedekah di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wal kalimatut thayyibatu sadaqah, perkataan yang baik, Masya Allah, perkataan yang baik itu juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik yang menyenangkan saudara kita. Ya, kalimat-kalimat yang disenangi oleh manusia, kalimat-kalimat kita memuji saudara kita dengan pujian yang benar, ya, kita menyanjung saudara kita, ya, kita memasukkan perkataan dan perasaan senang di dalam hati saudara kita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di antara kebaikan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah idkhalus sururi fi qulubil mu'minin, memasukkan perasaan senang di dalam hati orang-orang beriman. Itu juga bernilai sedekah, pahala, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa antalqa akhaka biwajhin talqin sadaqah. Engkau berjumpa, menemui saudaramu dalam keadaan berwajah, ya, berseri-seri, dengan berwajah menyenangkan, mengenakan, maka itu juga adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini adalah bentuk nilai yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada umat Islam, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada umat ini, dan nilai ini tidak akan mungkin bisa ditimbang dengan kebaikan apapun.
Tidak akan mungkin bisa ditimbang dengan apapun juga. Bahkan dengan langit dan bumi tidak akan mungkin bisa ditimbang. Ketika Allah memberikan dan membukakan kesempatan melakukan berbagai macam amal soleh, berbagai macam ketaatan, dan berbagai macam aktivitas. Bahkan sebagian yang tadi kita sebutkan, ada hal-hal yang sebenarnya dia kita lakukan sehari-hari dan umumnya manusia tidak melakukan itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun subhanallah, ketika dia diniatkan lillahi ta'ala dan ketika diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka dinilai sebagai bentuk sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu pemirsa sekalian, keutamaan sedekah di dalam syariat Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza matal insan," kalau manusia sudah meninggal dunia, "inqata'a sa'iru amalihi," terputuslah seluruh amalannya, "illa min thalath," kecuali dari 3. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sedekah yang pahalanya terus sampai kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Ya, dan bentuk-bentuk sedekah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, memang sebagiannya ada sedekah yang pahalanya akan berhenti ketika kita telah meninggal dunia. Ya, namun kalau kita lihat dengan seksama, sebagian daripada amal soleh, ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, itu masuk dalam kategori sedekah jariyah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang pertama tadi, hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Kullu ma'rufin shadaqah." Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang mukmin, adalah bentuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahwa sedekah bukanlah amalan khusus. Dan ini yang harus kita fahamkan pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di luar sana pemirsa sekalian, bahwa memberikan harta sedekah, berinfak dan sebagainya itu bukanlah amalan yang khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mendapatkan kelebihan harta saja. Tidak. Sedekah itu adalah ibadah yang universal. Siapapun bisa melakukan sedekah itu. Siapapun bisa mengerjakan sedekah. Siapapun bisa bersedekah. Siapapun bisa memberi. Hanya saja pemberian itulah yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Seseorang hanya bisa bersedekah dengan hartanya, namun dia tidak bisa bersedekah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di luar sana ada orang yang tidak bisa memberikan sedekah dalam bentuk tanda petik, dalam bentuk harta, karena memang Allah berikan kepada dia kecukupan. Allah SWT bahkan memberikan kehidupan yang pas-pasan, kefakiran, kemiskinan kepada sebagian hamba-hamba Allah SWT. Namun harus difahami bahwa sedekah itu bukan amalan untuk orang-orang kaya saja, bukan. Sedekah itu adalah amalan yang Allah bukakan pintunya kepada siapapun yang menginginkan keutamaan itu. Silahkan lakukan kebaikan, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, semuanya dinilai dalam bentuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bantu saudara-saudara kita yang kesulitan, bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, tolong saudara-saudara kita, itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkirkan duri, singkirkan halangan di jalan Allah, di jalan kaum muslimin, itu adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik ketika kita berpidato, ketika kita menyampaikan pesan, ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita sedang bermusyawarah, ketika kita sedang bermajlis bersama saudara-saudara kita, bermajlis bersama teman-teman kita, teman-teman kantor kita dan sebagainya. Sampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik, yang disenangi oleh manusia. Itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini perlu kita luruskan, bahwasanya yang namanya sedekah itu adalah amalan yang universal. Siapapun bisa melakukannya. Bukan hanya orang-orang kaya saja, bukan hanya orang-orang yang berada saja, tidak. Semua, setiap orang, selama dia punya kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang yang shadiq, yang jujur, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bernilai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir pemirsa sekalian,
hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan beragam bentuk syariat yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah dan kepada umat ini ada dua. Yang pertama, pemirsa sekalian, agar kemudian setiap kita melihat pada dirinya masing-masing. Saya bisa melakukan dan bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada saya dalam bentuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Allah terkadang ada orang-orang yang dibukakan oleh Allah SWT pintu kebaikan dari sisi hartanya. Bagi sebagian saudara kita yang lainnya Allah tidak bukakan pintu itu. Sebagian yang lain Allah bukakan pintu untuk membantu saudaranya dengan menggunakan tenaga. Sebagian lagi ada yang dibukakan oleh Allah melalui pintu akalnya. Sebagian lagi ada yang Allah bukakan melalui pintu jabatannya. Ketika dia menjabat sebagai seorang presiden, ketika dia menjabat sebagai seorang gubernur, sebagai seorang wali kota, sebagai seorang pejabat negara dan sebagainya, maka itu adalah kesempatan Allah bukakan bagi dia untuk beramal kepada saudara-saudaranya. Ya. Yang kedua, hikmah yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, adalah ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji seorang hamba karena sebagian orang ada yang tidak dibukakan pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka disitulah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah melihat apakah hamba ini bersungguh-sungguh berupaya mengupayakan potensinya untuk menggapai keutamaan yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah telah sisipkan dan masukkan ke dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, dan keutamaan-keutamaan itu sepantasnya untuk kita ketuk pintu-pintu keutamaan tersebut. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua, khususnya dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadan, maka ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita maksimalkan waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan, potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan, amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.